Awal memang dulu tidak dibuka opsi itu. Nah, belakangan udah dibuka oleh teman-teman GTK untuk memungkinkan bisa ya. Ya, semuanya masuknya ke kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Jadi daftarnya bukan lewat akun, memasukkan akunnya ke boleh gitu. Sudah tahap ketiga. Untuk tahap ketiga ini ada kurang lebih 36 sekolah yang mendaftar, dan pengalaman saya masuk dalam program sekolah penggerak ini itu di saat mengisi CV adalah pengalaman-pengalaman tentang organisasi yang pernah diikuti oleh kepala sekolah, dan di esainya itu adalah pengalaman dalam melaksanakan kepemimpinan di sekolah, baik dari pengalaman yang terbaik dan pengalaman terburuk, serta solusi apa yang telah dilaksanakan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang dihadapi di satuan pendidikan atau di sekolah. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 9 April akan diumumkan untuk pendaftaran tahap 1. Jika sesuai dengan rekomendasi dari Kepala Dinas sudah diupload lewat aplikasi sekolah penggerak, kemudian SPTJM-nya surat pernyataan kepala sekolah, dan menunggu hasilnya Pak, akan lanjut pada praktek mengajar 10 menit dan wawancara. Kalau yang ini Ibu rekomendasinya pilihan 1, 2 atau 3? Yang mana Pak? Pilihan yang Pak, yang sekolah penggerak? Bukan, ini yang kurikulum mandiri Ibu Pak. Kalau Ibu daftarnya sekolah penggerak ya? Iya, sekolah penggerak. Ya. Kalau ini yang kurikulum mandiri ada yang sudah daftar? Bapak silakan. Terima kasih Ibu. Kalau Ibu sekolah penggerak tahap 3 ya? Iya. Oh ya, nunggu pengumuman ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Dacon dari SMA Negeri 4 Kota Ternate. Sudah masuk ke website tersebut dan sudah direkomendasikan. Setelah itu isi surveinya dulu. Setelah isi semuanya, maka keluarlah rekomendasi pertama, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Pilihan Sabtu ya Pak ya? Pilihan 1. Jadi direkomendasikan dari website tersebut. Jadi olehnya itu kesempatan ini tadi mau nyambung pertanyaan Bapak tadi, jadi persis sama tadi. Yang saya tahu itu kan kurikulum ke-13 dengan kurikulum Merdeka ini kan struktur pembelajaran di kelas 1 itu sama dengan struktur pembelajaran di SMP. Apakah nantinya seandainya nanti itu disahkan atau disetujui oleh kementerian untuk dijalankan kurikulum Merdeka mandiri dengan menggunakan rekomendasi 1, apakah fisika, biologi, kimia tadi itu kita langsung kompres dia menjadi IPA? Ya, terima kasih Pak. Yang rekomendasinya opsi 1 itu kurikulumnya masih K13, dapodiknya nanti. Jadi sistemnya masih menggunakan sistem K13, jadi masih ada peminatan di kelas 10, masih strukturnya dari segi struktur kurikulumnya masih K13. Cuma prinsip-prinsip yang diterapkan itu mulai bagaimana mengembangkan kurikulum operasional, mulai bagaimana menerapkan proyek, itu yang mulai diterapkannya. Nah ini kemarin sempat ditanyakan apakah dibuka opsi edit nggak bagi yang, karena kalau yang pilihan 1 itu berarti dia masih kurikulumnya kurikulum 2013 Pak. Jadi belum digabung seperti tadi, nantinya masih ada penjurusan-penjurusan atau pilihan peminatan. Jadi ada peminatan di kelas 10, strukturnya masih struktur kurikulum 2013. Bagi yang rekomendasinya opsi 1 ya. Ya Pak, lanjutnya saya mau tanyakan itu penilaian proyek apakah bersama dengan presisi yang dilaksanakan oleh Direktorat Kebudayaan yang nantinya
kan di presisi itu kebetulan kami salah satu sekolah di Provinsi Maluku Utara yang ditunjuk untuk mengikuti pengembangan presisi dari Direktorat Seni dan Budaya. Nah, di situ ada penilaian proyek. Apakah penilaian proyek yang dimaksud di dalam kurikulum itu nanti kita diminta untuk seperti itu, Pak? Beda, Bu. Untuk proyek ini lebih ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi berbeda dengan yang sudah dikembangkan oleh kebudayaan. Proyeknya agak berbeda yang ini, Pak. Jadi ini memang ditentukan dahulu dimensi profil yang akan dicapai. Setelah itu ditentukan tema, baru dibuat kegiatan. Proyeknya kalau yang kurikulum merdeka memang mengambil porsi waktu dari intranya. Nah, kalau yang K13 mau tidak mau masih di luar. Jadi dalam bentuk proyeknya itu masih di luar, dalam bentuk ya mungkin di luar jam intranya karena strukturnya masih utuh untuk kegiatan intranya. Jadi dalam bentuk kokurikulernya adalah pengayaan di luar jam pelajaran, di luar waktu alokasi inti untuk pelaksanaan proyeknya, dan berbeda dengan yang sudah dikembangkan tadi yang sampaikan kebudayaan, Pak. Jadi untuk proyeknya ada tersendiri, agak berbeda. Ya. Terima kasih. Kasih, Pak. Kita lanjutkan ya paparannya. Ini Bu Bapak, mungkin tadi yang sudah berhasil mungkin bisa dicek di bagian mananya ya, sehingga mungkin bisa mengetahui di bagian mana kalaupun ada keliru. Tapi banyak juga yang sepertinya yang sudah betul semua ya mengisinya. Slide selanjutnya, Ibu Bapak, kita akan mendiskusikan terkait dengan struktur kurikulumnya. Slide selanjutnya, ya, kita akan membicarakan struktur kurikulumnya. Nah, struktur kurikulumnya ini yang berbedanya, Pak. Di dalam struktur kurikulumnya terkait dengan pelaksanaan proyek penguatan memang sudah kita petakan di dalam strukturnya. Kalau selama ini kan struktur waktunya alokasi habis untuk intranya, kalaupun ada kokurikuler kan di luar waktu pelaksanaan intra. Nah, sekarang Ibu Bapak, di dalam strukturnya itu ada intra, ada proyek. Nah, proyek ini yang itu yang sudah diperhitungkan sebagai bagian dari beban mengajar gurunya. Alokasinya kalau di SMA kelas 10 kurang lebih 30%. Jadi bertahap ya. Di SMA kelas 10 itu kurang lebih 30%, sehingga pelaksanaan proyek di kelas 10 setahun 2 kali. Setahun 3 kali. Di kelas 11, 12 proyeknya itu setahun 2 kali. Jadi pelaksanaan proyek untuk di SMA kelas 10 cukup 3 kali setahun, di kelas 11, 12 tahun 2 kali. Nah, ini di dalam strukturnya kita sudah memilah di dalam struktur kurikulum yang selama ini habis waktunya untuk pelaksanaan proyek, untuk pelaksanaan intra. Sekarang ada alokasi untuk proyeknya. Jadi kurang lebih 30 setiap mata pelajaran diambil waktunya, digabungkan waktunya buat untuk proyek. Jadi matematika kita ambil 1 jam, ini perkiraannya ya, rata-rata matematika kita ambil 1 jam, IPA ambil 1 jam, bahasa Inggris ambil 1 jam, PPKN diambil. Waktu yang terkumpul didesain, dibuat untuk pelaksanaan proyek. Pelaksanaannya boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas, boleh juga pelaksanaannya dibawa ke tempat yang mungkin proyeknya lagi terkait sampah, dibawa ke tempat pembuangan sampah. Misalkan proyeknya terkait dengan pengenalan budaya, misalkan terkait dengan rumah adat, ya berarti pada saat proyek dibawa rumah adat, atau lingkungan sekitar sesuai proyek yang lagi dikerjakan. Mengerjakannya siswa di rumah pun tidak masalah. Waktunya adalah waktu beban belajar siswa saat belajarnya. Jadi kita untuk proyek ini tidak menambah waktu beban belajar siswa saat ini. Jadi kita mengambil bebannya adalah dari jam belajar siswa, sehingga pelaksanaannya itu di jam aktif siswa. Maka ada pelaksanaan proyek, ada yang mengalokasikan misalkan setiap hari Senin full seharian untuk proyek, ada juga yang mengagendakannya. Ada yang setiap minggu tuh hari Jumat full seharian proyek. Jadi Senin sampai Kamisnya belajar intra, hari Jumatnya full siswa mengerjakan proyek. Nah, proyeknya boleh di mana saja, di dalam kelas boleh, di luar kelas, atau siswanya di rumah juga silahkan, atau ke tempat lainnya.
Nah, guru berperan pada saat proyek ini adalah sebagai fasilitator. Jadi ini ya, ada proyek yang kita ambil Ibu Bapak dari beban mengajar siswa, dari beban belajar siswa. Nah, dari segi guru juga kita tidak mengurangi beban guru, karena guru sebagai fasilitator dalam proyek ini diperhitungkan beban mengajarnya. Sehingga untuk keperluan Dapodik yang menjadi beban belajar guru itu adalah gabungan dari intra dan gabungan dari proyeknya. Ibu Bapak, untuk proyek ini, kalau intra jelas ya, mata pelajaran tujuannya mencapai kompetensi yang ditetapkan. Kalau K13, KIKD, kalau sekarang mencapai capaian pembelajaran. Intinya mencapai kompetensi yang ditetapkan. Itu intra. Setiap mata pelajaran. Nah, kalau proyek itu yang ingin dicapainya bukan mata pelajarannya, tapi langsung ke profil pelajar Pancasilanya. Jadi yang ingin dibangun itu gotong royongnya, kemandiriannya, kebinekaannya, kenalaran kritisnya, kreatifnya, lalu berakhlak mulianya. Itu yang ingin dibangun pada saat proyek. Sarana proyek pun yang akan dinilai itu. Kalau Ibu Bapak pada saat mendesain proyek terkait dengan mata pelajaran, silahkan. Misalkan proyek pengelolaan sampah terkait dengan IPA lagi belajar organik, belajar terkait dengan matematika, belajar tentang berat bersih, berat kotor misalkan. Silahkan terkait ya. Kalaupun tidak terkait dengan mata pelajaran yang dipelajari, satu pun tidak terkait, tidak apa-apa. Karena proyek ini fokusnya itu untuk penguatan karakter. Bisa jadi proyeknya di SMA matematika lagi belajar trigonometri, fisika lagi belajar Newton. Lalu keilmuan matematikanya itu yang digunakan adalah materi SMP, berat bersih, berat kotor. Nggak masalah kalau seperti ini ya. Jadi tidak harus, kalau mau terkait silahkan. Kalau sudah ada kemampuan guru mengaitkan dengan yang lagi dipelajari silahkan. Tapi kalaupun tidak terkait dengan semuanya mapel pun nggak masalah. Karena fokus utama proyek adalah terkait dengan pengembangan karakter. Pada saat melakukan proyek yang lagi dilatih kepada siswa dan yang akan diukur itu adalah karakternya. Karakter yang mana? Karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Misalkan pada saat melakukan proyek pengelolaan sampah, kita tetapkan di awal yang ingin dibangun adalah misalkan gotong royong dan akhlak mulia. Maka pada saat siswa mengerjakan proyek yang akan diamati, yang nantinya akan dinilai itu terkait gotong royongnya, indikatornya, diantara misalkan bagaimana dia kolaborasi dengan temannya, bagaimana komunikasi dia dengan temannya, bagaimana sikap dia, kepedulian dia terhadap temannya pada saat mengerjakan proyek. Itu yang dilatih. Dan kita pun kan namanya melatih. Kalau misalkan teridentifikasi dia dibuat kelompok dengan temannya diam-diaman, doronglah dia untuk kolaborasi, untuk kerjasama. Sehingga secara perlahan akan dibangun kerjasamanya. Silakan Pak. Kemudian, terima kasih. Pada waktu tahapan itu, jadi apakah diawali dari pengenalan feel dulu, kemudian pemetaan masalah, kemudian dunya, aksinya, baru ke evaluasinya, atau boleh langsung, sudah deh kita ke proyek langsung pengolahan sampah misalnya, tapi prosesnya diamati, atau memang harus ada tahapan dulu dalam pelaksanaan proyek ini? Iya, jadi pengerjaan proyek ini Ibu Bapak tidak selesai dalam 1 atau 2 tahap ya. Apalagi ini proyek SMA itu setahun 3 kali. Kalau dirata-ratakan ini tidak mesti sama sebenarnya. Selesai dirancang dalam waktu 4 bulan. Kan dalam waktu 4 bulan itu tidak langsung proyek selesai ke pengolahan sampah selesai. Ya bagusnya dibangun dulu kan, diidentifikasi dulu perlahan. Lalu nanti ada mulai pelaksanaan proyeknya, dibangun feel-nya dulu. Tidak langsung aksi, tapi kalau maupun aksi, kalau dalam desainnya langsung mau disusun dengan serangkaian kegiatan, silahkan, nggak apa-apa. Nggak, tapi yang benar dulu, Mas Yogi. Karena tahapan proyek ini kan membentuk karakter, ya. Iya. Nah,
pada waktu mau membentuk karakter, di sini kan perlu ada tahapan membentuk mindset seseorang itu. Misalnya aja tahapannya kita mengenalkan feel-nya dulu deh gitu. Ya. Nah, feel ini kan bisa dengan game, kemudian dia bisa menelusuri konflik-konflik yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Baru nanti tahap keduanya, misalnya pertemuan berikutnya kita ada pemetaan masalah yang akan diprojekkan. Baru nanti setelah itu dia menguasai, baru nanti ke dunia, ke aksinya. Terakhir baru asem. Atau maksud saya yang paling benar, yang dikehendaki nih, yang dikehendaki sehingga nanti mindset sama semua pelaksanaan proyek. Yang paling benar yang mana? Nggak ada yang paling benar, Ibu Bapak. Karena desain malah kalau kami di dalam desain pada saat karakter bisa jadi memang dirancang proyeknya oleh guru, difasilitasi, dibangun, guru yang mendesainkan tahapan-tahapannya, programnya sudah disusun oleh guru, rangkaian kegiatannya A, B, C, D gitu ya. Dirangkai suatu kegiatan, ada yang seperti itu. Tetapi banyak juga Ibu Bapak, rangkaian kegiatan itu yang menyusun siswa sendiri, bukan guru. Malah yang kita harapkan secara bertahap di level 3 ini siswa yang mengembangkan rencana proyek yang akan dilakukan. Kalau tahap awal, kalau kami klasifikasi ya, pada saat kita menyampaikan proyek, tahap awal nggak apa-apa, rancangan proyeknya dibantu disusun oleh satuan pendidikan. Sama untuk seluruh siswa, seluruh kelas mengerjakan proyek yang sama, dirancang oleh guru, oleh satuan pendidikan, dirancangkan program-program proyeknya. Tahapan awalnya pengenalan, tahapan kedua, lalu mulai pengerjaan dan lain-lain. Tetapi secara bertahap kita mendorong pelaksanaan proyek itu yang merancang bukan oleh satuan pendidikan lagi. Misalkan di kelas, contoh yang di Jakarta, mungkin di sini ada Jakarta. Ya, Bapak dari dinas ya Pak? Bapak dari? Oh ya, pengawas. Kemarin SMA ada dibentuk kelas 10-nya itu 42 kelompok. 42-nya itu ternyata membuat 42 proyek yang berbeda dengan serangkaian kegiatan dengan jalan yang berbeda. Jadi kalau tahap awal mungkin tidak apa-apa kalau siswanya belum mampu mengembangkan, tahap awal perencanaan proyeknya ya. Perencanaan proyek didesain oleh guru, difasilitasi satu sekolah seragam sama tahapan ke-1 pengenalan, tahap kedua identifikasi. Yang tahap awal atau menggunakan contoh yang kita siapkan silahkan. Nah, kalau secara bertahap yang kita dorong pelaksanaan proyek itu dirancangnya langsung oleh siswa. Nah, pada saat merancangnya sekarang pertanyaan mana yang paling bagus, mana yang paling baik. Sebenarnya kita tidak melakukan harus tahapannya A dengan pengenalan dulu. Enggak, kita tidak menetapkan di sananya. Karena yang kita tetapkan biasanya bisa jadi pada saat langsung aksi mereka langsung merangkai dengan serangkaian kegiatan aksi-aksi, justru pada saat di sanalah dibangun. Jadi bukan diperkenalkan, oh ini sikap harus seperti ini, enggak. Bisa jadi langsung pada saat aksi kita amati langsung dia pada saat tindakannya. Kita sudah menetapkan di awal yang ingin dibangun gotong royong. Ya udah mereka buat serangkaian program, proyek. Nah, serangkaian proyek yang diselesaikan kita berikan waktu misalkan 4 bulan, rangkai oleh mereka kegiatan proyeknya. Yang ingin dibangun itu terkait dengan kita tentukan temanya, misalkan temanya kearifan lokal. Silahkan mereka memilih. Sebenarnya ada 7 tema ya, bebas siswa memilih. Boleh dipatok oleh kita, tentukan semua sama, boleh. Tapi boleh juga siswa silahkan pilih dari yang 7, gunakan tema yang mana. Silahkan. Mereka rancang sendiri juga silahkan proyeknya. Karena malah banyak Ibu Bapak pada saat proyek siswa merancang sendiri justru hasilnya luar biasa. Siswa itu pada saat merancang sendiri yang teman-temannya juga biasanya sendiri-sendiri, pada saat mereka digerakkan, makanya peran di sini guru bukan untuk sebagai pengajar. Peran guru adalah sebagai fasilitator. Pada saat proyek dia tidak mengajarkan, tapi dia perannya sebagai fasilitator, memfasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh siswa. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih bagus, ya kita tidak menjudge mana yang lebih bagus ya. Nah, yang kita ingin lihat adalah pada saat dia mengerangkaikan sekarang proyek, bagaimana proses dia pada saat dibangun karakternya. Jadi dalam proyek ini kita tidak menggunakan sintak-sintak tertentu. Misalkan proyek Bresmending menurut teori A, enggak. Makanya diberikan nama ini lengkap
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau yang proyek project based learning kan menggunakan teori tertentu, ada sintak-sintak tertentu yang digunakan. Nah, untuk proyek ini enggak, karena fokusnya adalah melalui proyek dibangun karakternya. Mereka dibuat desain serangkaian program agar melalui proyek karakter ini bisa terbangun. Itu mungkin Pak. Silakan Ibu Ati. Terima kasih Mas Yogi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan karena pada kesempatan ini banyak sekali kaitannya dengan teman-teman ini yang dalam rangkaian kebijakan. Jadi bukan hanya ada di sekolah, tapi kami yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibu Ati dari Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, lama atau tidak, kurikulum merdeka pasti akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kalau bisa kita laksanakan di 2022-2023, kenapa kita harus menunggu untuk lebih lama lagi? Toh juga harus dilaksanakan begitu. Itu pada prinsip di kebijakan. Nah, pertanyaan saya Mas Yogi terkait dengan kurikulum merdeka yang tadi awalnya harus mendaftar, ternyata baru dari pusat menentukan ini harus memakai harus memakai yang mana, karena ada 3 pilihan kurikulum, 2013, darurat, dan kurikulum merdeka. Nah, sekarang persoalannya, kebetulan kami sudah mensepakati dari hasil rakor, seluruh SMA negeri dan swasta di Kalimantan Timur 2022-2023 akan melaksanakan kurikulum merdeka semuanya. Terkait dengan itu Mas Yogi, ini mau tidak mau nih, karena toh juga dilaksanakan di tahun-tahun belakang juga sama, tetap kami harus melaksanakan. Nah, pertanyaan saya berkait dengan ini, Mas Yogi, kalau itu ditentukan oleh pusat, sementara sekolah dengan kemampuan mungkin mandiri, tadi karena ada mandiri belajar, ada mandiri berbagi, dan ada mandiri satu lagi berubah. Nah, itu kan sekolah yang paling tahu nih. Artinya, kenapa mesti ada pusat yang menentukan, sementara sekolah lah yang lebih tahu mengenal sekolahnya sendiri. Dari kondisi yang ada, baik itu infrastruktur, kondisi mungkin SDM dan sebagainya. Nah, ini kan satu hal yang menurut saya agak lucu begitu. Yang tahu sekolah kenapa pusat menentuin nih? Kan yang mau mandiri nanti kan yang melaksanakan juga sekolah. Nah, kan mungkin support dari daerah atau dari Pemda lah yang memang memegang istilahnya kunci utama, bukan APBN tapi APBD justru di situ. Nah, kenapa kami tidak diberi ruang gerak untuk melaksanakan hal-hal yang seperti itu? Ini saya yakin dari teman-teman provinsi lain pasti berpikir hal yang sama. Curhat nih sedikit gitu ya. Iya. Yang kedua Mas Yogi, 2022-2023 kalau kita melaksanakan kurikulum merdeka itu memulai start awalnya pasti di PPDB. Pasti itu. Karena apa? Paling tidak PPDB yang akan dilaksanakan pada bulan Juni, Maret atau April itu kami sudah harus sosialisasi. Disitulah letak kurikulum merdeka tadi sudah mulai nih akan on the track. Artinya PPDB sudah melaksanakannya sosialisasi ke masyarakat apa? Tidak ada lagi penjurusan. Nah, kalau masih ditentukan tadi pakai 2013 artinya masih ada IPA dan IPS. Iya enggak? Kan begitu. Nah, ini mau diapakan? Kami ini harus kemana nih yang mengambil kebijakan di provinsi? Ini yang pertama. Yang kedua, PSP. PSP ini saya tidak tahu apakah hanya sekedar proyek yang seperti RSPI, nanti berapa tahun hilang atau sebagainya, saya nggak ngerti. Tapi yang penting bergerak, ikut begitu aja. Ada kaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, apakah PSP juga harus mendaftar menjadi mengenakan kurikulum merdeka? Sementara sebenarnya esensinya dia sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi dua, mandiri dan kurikulum merdeka dan PSP. Pertanyaan ketiga, banyak sekali pertanyaan saya ini. Kaitannya dengan proyek, mungkin karena saya mantan guru, bukan mantan guru, saya dulu guru gitu ya. Saya agak tergelitik ini. Sebenarnya dari dulu guru-guru kita ini udah melaksanakan nih proyek, cuman nggak ngerti namanya apa. Ganti terus namanya, ganti dan ganti. Intinya sebenarnya sama, kolaborasi antar bidang studi. Mau dinamakan intrakurikuler, mau dinamakan ekstrakurikuler, tapi kenyataannya proyek itu ada. Mas, kalau tadi dibagi menjadi 3 tahap, 1, 2, dan 3 per 4 bulan katakanlah begitu. Bahkan muncul mungkin siswa yang membuat proyek. Saya agak sedikit aneh.
guru di benak saya pasti sudah punya standar nih. Oh, kalau kelas 11 standarnya untuk bahasa Indonesia seperti ini. Oh, guru agama seperti ini. Ketika mereka melakukan satu kolaborasi dalam proyek, katakanlah pementasan sosiodrama, di situ ada unsur agama, ada unsur bahasa Indonesia, ada unsur seni, juga ada unsur sejarah. Kalau yang menentukan standarnya itu, kalau yang menentukan proyek itu siswa, bagaimana dengan penilaian guru? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Ya, terkait dengan yang kedua, Ibu Bapak, untuk yang melaksanakan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, dia otomatis menjadi pengguna kurikulum Merdeka. Jadi kalau sekolah penggerak dia tidak perlu daftar. Yang mendaftar ini adalah IKM, implementasi kurikulum mandiri. Jadi kurikulum penggerak itu di tahun 2022 ada 2 jalur. Jalur program sekolah penggerak, jalur mandiri. Yang diminta mendaftar itu adalah yang jalur mandiri. Yang jalur program sekolah penggerak ya tidak daftar lagi, karena dia otomatis menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi pendataan yang kita lakukan itu adalah IKM, implementasi jalur mandiri, implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri ya. Yang jalur mandiri baru diminta mendaftar. Kalau sekolah penggerak nanti otomatis. Lalu kembali ke nomor 1. Nah, Ibu Bapak, saat ini yang kemarin rekomendasi keluar itu adalah justru hasil identifikasinya guru-guru yang mengisi kuesionernya. Berarti menunjukkan dia pada saat kuesionernya, isiannya menyatakan dia memang belum siap menggunakan kurikulum Merdeka. Itu kan self assessment. Jadi itu isian itu bukan kita oh ini rekomendasi 1, 2, 3, tapi keluar 1, 2, 3 itu simpulan dari isian dari ibu bapak guru kepala sekolah yang mendaftar. Mungkin pada saat mendaftar memang dari pernyataan isiannya tersebut menunjukkan dia memang belum mau menggunakan kurikulum Merdeka, masih akan menggunakan kurikulum 2013. Jadi isian rekomendasi 1, 2, 3 itu ya, terutama yang 1, kalau 2, 3 otomatis kurikulum Merdeka. Itu self assessment. Benar kata Ibu. Mana yang menentukan? Ya emang isian dari satuan pendidikan yang menentukan. Bukan pusat yang menentukan dia 1, 2, 3 itu. Tapi satuan pendidikannya. Kita hanya menyimpulkan dari jawaban dia bahwa dia memang siapnya masih gunakan K13. Baru proses belajar. Jadi kesimpulan 1, 2, 3 itu menunjukkan mandiri belajar. Ya karena dia mungkin dalam isiannya baru akan belajar tahun ini, belum akan menerapkan. Sehingga tinggalin kembali pada saat Ibu Bapak yang mengisinya itu mau menggunakan atau mau belajar. Ya kalau belajar dia belum akan menggunakan. Jadi rekomendasi 1, 2, 3 itu bukan kita yang menentukan, tapi adalah Ibu Bapak guru. Itulah self assessment-nya guru, self assessment kepala sekolah pada saat mengisi. Sehingga dikembalikan ditanyakan pada saat mengisi. Ya mungkin karena mengisinya mereka baru akan belajar, belum akan menerapkan kurikulumnya. Itu terkait dengan penentuan opsi 1, 2. Jadi kewenangannya, pemikirannya opsi itu ya karena memang guru tersebut yang menentukan berdasarkan isiannya. Jadi kita tidak bukan dari pusat yang menentukan, oh kamu harus 1, harus 2, 3. Itu kesimpulan itu berdasarkan hasil isian dari pertanyaan. Kalau saya bertanya kepada Bapak, Bapak mau pakai K13, mau pakai Merdeka dengan pertanyaan, tapi dengan bahasa lain ya. Oh saya baru mau belajar, belum akan menerapkan. Ya sudah, Ibu Bapak menggunakannya kurikulum 2013. Seperti itu. Jadi penentuan itu berdasarkan pertanyaan, berdasarkan jawaban yang diberikan. Itu pun oleh sistem ya, bukan oleh kita. Lalu untuk yang ketiga, ya betul kalau untuk terkait proyeknya. Makanya kita berikan nama Ibu Bapak yang sekarang itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau dalam pembelajaran, dalam matematika, di dalam IPA, dalam IPS, mau pakai proyek silahkan, itu tidak dilarang, silahkan mau dilakukan. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak menggunakan sintak tertentu, tidak diharuskan terkait dengan satu pun mapel, nggak apa-apa. Karena fokus proyek ini, pengerjaannya, nah sekarang mungkin kalau Ibu bandingkan pada saat proyek di matematika, maka fokus yang dinilai ujung-ujungnya kan menilai kemampuan matematikanya. Pada saat IPA, yang dinilai IPA-nya. Nah, yang proyek ini, pada saat mengerjakan proyek ya dalam 4 bulan tidak terkait dengan satu pelajaran nggak masalah, karena yang ingin dicapainya itu karakternya yang dibangun. Jadi tidak dikaitkan dan tidak dibuat sintak-sintak tertentu kalau untuk proyek. Makanya ini utuh kalimatnya kita untuk membedakan yang dimaksud dengan project based learning yang selama ini betul kata Bu Atik puluhan tahun sudah dilakukan. Itu silahkan di mata pelajaran kalau Ibu Bapak ya
Untuk pencapaian ada dengan pendekatan integrasi guru IPA dengan guru biologi, guru matematika mau melakukan pembelajaran terintegrasi berbasis proyek, pembelajaran proyek, silahkan dilakukan. Tapi ini di luar yang dimaksud proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau yang ini tidak terkait dengan mata pelajaran satupun, tidak masalah. Karena yang dibangunnya adalah karakternya. Jadi tujuannya apa yang kalau yang matematika ditentukan tujuan pembelajarannya itu kan kalau sama ini berdasarkan KIKD. Kalau sekarang berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, kalau proyek ini tujuannya apa? Tujuannya itu indikator dari elemen profil pelajar Pancasila. Misalkan indikatornya membangun kolaborasi antar teman, lalu membangun kerjasama dengan temannya. Indikatornya ini. Jadi tidak terkait dengan mata pelajaran. Sehingga kalau diserahkan kepada siswa, bagaimana peran guru? Guru siapapun tidak masalah karena yang tidak akan menilai mata pelajaran. Yang dinilai itu adalah karakternya. Jadi ibu bapak diamati, matematikanya nggak akan dinilai, IPA-nya nggak akan dinilai. Yang dinilai bagaimana dia pada saat dia dengan kerjasama dengan temannya. Nah yang kita tentukan itu adalah tujuannya itu. Jadi siapapun tidak memikirkan saya latar belakang matematika, saya IPS, tidak diamati bukan matematikanya, bukan IPS-nya. Semua pun sama. Saya guru bahasa Inggris, guru matematika. Tujuan yang ditetapkan itu dimensi profil pelajar Pancasila. Diamati, jangan mikirkan matematikanya. Diamati adalah bagaimana kolaborasinya, bagaimana kerjasamanya. Kalau yang kita tentukan tujuannya kreativitas, bagaimana ide-ide dia terhadap desain-desainnya, original ide-idenya. Itu yang terkait dengan proyek. Jadi, ya, tersendiri. Betul. Nah, jadi proyek itu Ibu Bapak untuk proyek tersendiri, proyek itu yang diukur indikatornya dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah kita tetapkan dimensi indikatornya. Indikatornya Ibu Bapak tidak membuat masing-masing ya. Sudah kita tetapkan melalui keputusan Kabadan nomor 009 indikator per fasenya. Jadi tinggal ambil dari indikatornya, Ibu Bapak tinggal amati nih indikatornya. Gotong royong sudah kita tentukan indikatornya di SMA kelas 10. Ibu Bapak tinggal mengamati penilaiannya apakah sudah berkembang, sudah sangat belum berkembang atau seperti apa. Jadi bukan nilai ya. Jadi diamati apakah siswa indikator-indikatornya sudah berkembang atau tidak. Di raportnya memang tersendiri. Jadi tidak digabung dengan intranya untuk proyeknya. Itu ya Pak. Kasih, silakan Pak. Kalau untuk proyek penguatan profil pembelajar Pancasila untuk SMA kan itu ada, kalau nggak salah ya ada beban guru lah yang kayak misal PPK Pancasila ya, pendidikan Pancasila dari 144 JP kalau nggak salah 1 tahun, itu kan diambil 36 JP-nya yang untuk 1 tahunnya. Nah kalau untuk mata pelajaran kelompok peminatan apa namanya pilihan, mata pelajaran pilihan itu nggak ada itu ininya untuk di kelas 11 dan di kelas 12. Apakah nanti bagaimana ini cara, apakah guru yang mengajari peminatan itu tidak juga masuk ke dalam ini, beban belajarnya nggak ikut ini atau bagaimana itu? Dan termasuk apakah ini bisa enggak nanti jadi koordinator proyek atau apa gitu ketika untuk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau di kelas 10 seluruh kita kenapa simpan semua, ini sedikit cerita ya pada saat kita terkait proyek, pada saat diskusi terkait proyek. Kita ingin siswa itu melakukan proyek untuk penguatan karakternya. Ada alokasi waktu yang memang pekerjaannya mereka membangun karakternya. Tapi kita tidak ingin menambah beban belajar siswa. Jadi semangatnya tidak menambah beban belajar siswa. Bagaimana caranya tidak menambah beban belajar siswa? Maka yang perlu dilakukan adalah kurangi setiap mata pelajaran alokasi waktunya. Karena tidak ingin menambah beban belajar siswa. Kita kuranginya serempak semua, rata-ratanya sama, kurang lebih 30%. Jadi kita ambil seluruhnya. Awal desainnya kita yang sudah diambil itu asalnya kita simpan di bawah nih Pak. Jadi ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ininya kita ambil semua. Nah kalau itu kita lakukan ternyata ada isu baru. Guru akan kekurangan jam semua. Karena diambil saja, main ambil, lalu simpan di bawah, silahkan waktunya terserah kepala sekolah mau dikasih ke siapa.
kalau ini seperti ini dilakukan waktu itu isunya, nanti suka-suka kepala sekolah ngasihnya ke siapa? Akan ada orang yang terdampak berkurang beban mengajarnya. Jadi kalau kita ambil semua, simpan di bawah, langsung diserahkan ke kepala sekolah, nih proyek ada misalkan 10 jam, silakan 10 jam tuh kepala sekolah kasih ke siapapun, diatur oleh kepala sekolah. Nah ini khawatir nanti ada yang di kepala sekolahnya nggak bisa memetakan, banyak guru yang menjadi korban karena sudah diambil akumulasinya. Maka Ibu Bapak, untuk mensiasati hal ini, kita simpan, ini memang kami akui dalam struktur memang agak merumitkan. Tapi kita ingin agar gurunya tidak kekurangan beban mengajarnya, kita kembalikan ke sini ya. Kita kembalikan proyek itu di samping kanannya. Ini penyajian ini kepentingannya untuk guru sebenarnya. Karena kita tidak ingin guru kekurangan beban mengajar. Karena kewajiban ketentuan 24 jam, kita pun ingin merubah semangatnya. Rasanya kurang tepat lagi menjadi 24 jam. Tetapi ketentuan 24 jam itu diaturnya di undang-undang. Kita tidak bisa merubah. Karena harus merubah undang-undang itu tidak gampang ya. Karena membutuhkan cukup waktu yang lama. Maka yang bisa kita lakukan, kembalikan beban mengajarnya sama. Cuma kalau selama ini waktu bebannya habis untuk intra, sekarang alokasikan waktunya itu untuk proyek. Nah, disimpanlah di samping kanannya proyek. Sehingga beban mengajar kalau disandingkan dengan K13, guru agama akan sama beban mengajarnya. Guru matematika akan sama beban mengajarnya. Samanya adalah gabungan dari inta dan proyek. Itu yang pertama ya. Yang untuk di kelas 10. Jadi untuk memastikan semua nggak beban mengajar. Nah, karena sudah diperhitungkan di dalam beban mengajar, maka semua guru yang mengajar di kelas 10 harus menjadi fasilitator. Karena dia kan sudah di awal sudah dipertanggungjawabkan beban mengajar proyeknya, maka peran dia adalah menjadi fasilitator. Nah, untuk kemarin pada saat di sekolah penggerak, banyak yang menafsirkan tanda kutip keliru karena penyajiannya ini. Sehingga ini dimaknai setiap mata pelajaran harus ada proyek. Harus ada proyek. Makanya kita dalam komennya dibunyikan di kalimat atasnya gini. Di setiap ini ya, di setiap struktur SD, SMP, SMA. Ada kalimat nih, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel. Jadi tidak berdebat lagi, fleksibel itu harus dalam kelas, luar kelas ya. Baik secara muatan maupun waktu pelaksanaan. Waktunya boleh dibuat terstruktur, boleh enggak. Secara muatan, proyek itu mengacunya kepada profil pelajar Pancasila. Jadi tidak mengacu kepada capaian pembelajaran. Dan ada kalimat ini yang penting ya. Proyek harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila dan tidak harus dikaitkan. Nah ini kalimat ini yang mohon diperhatikan. Tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran. Kalau mau terkait menyusun proyeknya enggak, silahkan ya. Tapi tidak terkait satupun dengan mata pelajaran juga enggak masalah. Ini yang sebagai dasarnya ya. Nah itu yang kenapa kita dalam proyek itu waktu yang diperhatikan. Waktunya adalah yang totalnya nih Pak, 486 dibagilah setahun 3 kali. Dibuat proyek. Jadi tidak setiap mapel ada proyek dan tidak terkait dengan mata pelajaran. Lalu bagaimana kelas 11? Kalau kelas 10 otomatis seluruh yang mengajar di kelas 10 menjadi fasilitator. Karena apa? Karena semua sudah dipertanggungjawabkan, dihitung beban mengajarnya di awal. Maka dia perannya harus menjadi fasilitator. Hitungan kami semestinya setiap satu rombongan belajar ada 2 orang yang menjadi fasilitator. 2 sampai 3. Lalu bagaimana di kelas 11? Nah, kelas 11 Ibu Bapak yang dikurangi beban untuk proyek itu adalah yang kelompok umum. Kelompok pilihan kenapa nggak dikurangi pertimbangannya pada saat itu? Pilihan itu kan dipersiapkan untuk siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka waktunya memang dioptimalkan untuk memberikan dasar yang kuat kepada siswa. Maka dia tidak dikurangi bebannya untuk proyek. Dengan kata lain, dia tidak dibebankan untuk menjadi fasilitator. Yang menjadi fasilitator adalah yang diperhitungkan bebannya tadi. Jadi di kelas 11,
yang menjadi fasilitator adalah yang menjadi guru agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PJOK, sejarah, dan seni budaya. Ini yang menjadi fasilitator di kelas 11. Sedangkan guru di kelas 11, kimia, fisika, biologi, informatika, sosiologi, ekonomi, dan lain-lain, ini tidak menjadi fasilitator. Ini ya, karena fasilitator itu sudah dipertanggungjawab. Kenapa dia jadi fasilitator? Karena sudah dipertanggungjawabkan di awal dalam Dapodik, maka dia bertugas melaksanakan yang sudah dipertanggungjawabkannya. Sedangkan guru fisika, kimia, dan lain-lain, dia di dalam Dapodiknya tidak dipertanggungjawabkan proyeknya karena memang tidak ada alokasi waktu. Sehingga waktu dia habis untuk penguatan kompetensi akademiknya. Lalu pertanyaan selanjutnya, boleh tidak untuk menjadi koordinator? Nah, kalau untuk koordinator, ada sekarang beban tambahan. Kalau fasilitator itu melekat ya, sebagai fasilitator yang jam pelajaran tadi. Lalu ada fungsi sebagai koordinator. Nah, koordinator ini, Ibu Bapak, ini beban kerja tambahan. Kalau fasilitator itu beban utama. Kalau sebagai koordinator, adanya sebagai beban tambahan. Maka siapa yang mengampu beban tambahan, siapapun sebenarnya bisa. Silahkan pimpinan satuan pendidikannya menunjuk. Nah, ini tergantung dia menjadi koordinator di berapa kelas. Tapi dibatasi maksimal 3 kelas. Kalau dia menjadi koordinator di 3 kelas, maka dia diperhitungkan 6 jam. Kalau dia menjadi koordinator di 2 kelas, diperhitungkan 4 jam. Kalau seperti ini, guru-guru ini, fisika, kimia, biologi, bahasa, bisa. Tapi kita harapkan prioritaskan yang terdampak, terutama yang pilihan ini ya, kekurangan ini. Jadi kalau pertanyaannya menjadi fasilitator tidak bisa, karena dia tidak diperhitungkan bebannya. Tapi kalau pertanyaannya bisa tidak jadi koordinator, bisa. Dia bisa menjadi koordinator yang guru ini. Jadi dia yang guru fisika, yang guru pilihan, tidak ada keharusan menjadi fasilitator. Karena dia tidak dikurangi bebannya. Tapi kalau jadi koordinator, dia bisa dan dia bisa dihitung sebagai beban tambahan. Itu ya. Kalau fasilitator dia tidak bisa dihitung sebagai beban tambahan karena dia sudah dipertanggungjawabkan. Kalau sebagai koordinator dia bisa diklaim sebagai beban tambahan. Itu ya Pak, yang kelas 11. Bisa. Karena perannya berbeda. Sesuai kan peran fasilitator apa, peran koordinator apa. Pertanyaannya, fasilitator bisa jadi koordinator bisa. Fasilitator dia sudah dipertanggungjawabkan, koordinator bisa diklaim beban tambahannya. Jadi yang bisa diklaim sebagai beban tambahan adalah sebagai koordinator. Syaratnya apa? Ya harus ditetapkan untuk koordinator itu, ditetapkan oleh kepala sekolah. Dia Bapak menjadi koordinator, ditetapkan dasarnya ini menjadi koordinator di 3 kelas, maka bisa diklaim beban tambahan 6 jam. Kalau jadi koordinator 3. Karena fungsinya beda antara fasilitator dengan koordinator. Itu Pak ya. Jadi bisa kalau menjadi koordinator. Silakan Pak. Mantan bahwa kalau memang ini Merdeka Belajar kemudian diberikan pilihan satu dan kemudian menggunakan kurikulum 2013, berarti kembali di situ nanti khawatirnya muncul apanya merdeka karena masih seperti yang dulu. Nah, cuma mungkin ada tambahan tadi ekstrakurikulernya tadi. Pemikiran saya mungkin yang dimaksud kita menggunakan kurikulum pertama mungkin karena dalam pertanyaan kuesioner yang saya isi itu ada salah satu pertanyaan yang menyatakan apakah kurikulum yang Bapak pakai selama ini itu masih dari pusat ataukah ada tambahan. Nah, karena saya sudah pernah mengikuti kegiatan diversifikasi kurikulum, berarti mungkin seperti yang kurikulum Merdeka nanti yang akan diterapkan di poin 1 tadi, kategori 1 tadi, mungkin mirip diversifikasi kurikulum. Itu satu Pak. Apakah pemikiran saya ini benar atau tidak? Yang kedua, kalau saya lihat baca-baca dari nonton YouTube-nya Pak Menteri dengan Pak Direktur, di situ saya tangkap bahwa pada saat pemilihan jurusan pemilihan mapel di kelas 2, contohnya anak-anak kan
biasanya nggak suka ribet sekarang. Anak-anak saat ini nggak suka yang ribet-ribet. Jadi saya khawatirnya itu mapel fisika tidak akan diminati di kelas 2. Nah, jadi kan nanti anak-anak kan memilih tuh Pak. Menurut saya karena saya tidak tahu apakah bagaimana itu kurikulum gerak. Jadi pada saat duduk di kelas 2, itu kan anak-anak memilih apakah memilih biologi, kimia, disambung dengan sosiologi. Berarti saya khawatirnya contohnya di sekolah saya itu waktu kita memberikan pilihan kepada anak-anak untuk memilih lintas minat, itu fisika tidak diminati Pak. Jadi guru fisika nantinya di kelas 2 bakal tidak dapat jam. Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kan pertimbangan pemilihan mata pelajaran itu berdasarkan dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi apa. Saya nggak yakin juga nggak ada satupun yang tertarik untuk masuk teknik. Karena untuk menjadi teknik dia harus mengambil fisika. Apakah iya dalam satu sekolah tidak ada satupun anak yang tertarik mengambil teknik? Karena pertimbangan mengambil guru ini bukan hanya suka nggak suka terhadap gurunya, suka tidak suka terhadap mata pelajarannya, tapi dia kira-kira akan melanjutkannya kemana? Iya. Ya, makanya memang, ya. Ya, jadi sebagai syarat tes nanti ke perguruan teknik, ke perguruan tinggi, Ibu Bapak akan menyesuaikan dengan mata pelajarannya. Jadi kalau ke teknik, nanti yang akan diujikan itu fisika, bukan yang diujikan biologi. Kalau ke kedokteran yang akan diujikan itu nantinya adalah biologi kimia. Kalau mau masuk yang ke ekonomi, yang akan diujikan itu misalkan ekonomi atau sosiologi. Jadi pada saat nanti siswa mengikuti ujian ke perguruan tinggi, kalau dia tidak mengambil fisika, dia tidak pernah belajar fisika, padahal yang akan diujikan fisika, dia akan kesulitan sendiri siswanya. Maka dari sejak awal, pemilihan mapel itu mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan. Minatnya, dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi apa? Silakan Pak. Tiap tahun kita melakukan memberikan kuesioner kepada siswa bahwa mereka akan melanjutkan kemana. Rata-rata siswa saya itu kalau ditanya di siang kuesioner itu sekitar 65% ingin melanjutkan ke TNI Polri, kemudian melanjutkan ke STPDN. Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu sangat ya cuma tidak sampai 10%. Kalau disuruh tanya. Nah, dan kalau hasilnya dari Pak, ya Pak, kalau hasilnya yang diterima di realnya yang diterima di TNI Polri kecil. Yang malah mereka setelah itu larinya ke perguruan tinggi juga. Ada yang teknik, ada yang ini, sekalipun nantinya mereka itu tidak tahu fisika tentunya, karena dengan K13 ini kan anak-anak yang mengambil jurusan IPS, peminatan IPS itu kan bisa melanjutkan ke fakultas teknik. Dan ada beberapa siswa saya lihat lolos di fakultas teknik, di fakultas di Universitas Negeri. Nah, baik Pak, ini jadi bagaimana cara mengarahkan siswa, bagi siswa yang tadinya dalam isian kuesioner ingin melanjutkan ke kepolisian. Terus ya tentunya makanya saya katakan tadi di sekolah saya pasti peminatan mata pelajaran fisika itu dapat dipastikan tidak akan dipilih oleh siswa. Oleh satu ya, terima kasih Pak. Ya karena tadi itu dari data mereka bahwa saya kan mau masuk polisi, ngapain belajar fisika? Iya. Terima kasih Pak. Makasih. Makanya pilihan mata pelajaran dalam Kepmen pun bisa jadi memang ada yang tertariknya sedikit. Maka di dalam Kepmen pun kita sebut kalaupun hanya satu siswa itu bisa dihitung satu rombongan belajar. Saya nanti nggak tahu apakah benar 0 siswa gitu yang tertarik ya. Nanti bisa dicek ya. Tapi kita sudah coba fasilitasi di dalam Kepmennya. Kalaupun satu siswa yang mengambil fisika, maka itu bisa dihitung satu rombongan belajar, tetap difasilitasi dan dihitung sebagai rombongan belajar. Jadi tidak dibatasi harus 20, baru diakui atau 36 harus diakui sebagai satu rombongan belajar. Maka nanti bisa dicek Ibu Bapak di lampiran kedua, satu orang pun siswa yang mengambil pilihan itu bisa diperhitungkan sebagai satu rombongan belajar. Jadi mestinya tidak ada khawatir apakah ia 0 banget gitu ya.
yang ngambil fisika, nanti mungkin bisa dicek juga ya, apakah nol banget yang nantinya tertarik akan melanjutkan ke teknik atau ke perguruan tinggi yang membutuhkan dasarnya IPA. Itu Pak ya. Jadi sebagai kekhawatirannya mungkin apakah nanti sedikit siswa, nah kalau sedikit terfasilitasi sebenarnya, karena satu orang pun siswa mengambil mata pelajaran fisika misalkan. Nah tuh nih, di beberapa perkumpulan kan yang dikhawatirkan tuh cenderung fisika ya. Kebanyakan menyatakan fisika peminatnya berkurang. Tapi kita pada saat merancang, ya mungkin apakah ia sampai nol gitu ya. Tapi kalau hanya hanya satu atau dua yang mengambil, itu masih bisa dihitung satu rombongan belajar. Jadi tidak perlu mengampulkan, memaksa harus ada 36 siswa. Jadi minat ini kita tidak membatasi minimalnya. Silakan Pak. Pak, izin Pak. Oh silakan Pak. Udah lama saya berdiri Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya Saud Aritonang dari Sumatera Utara. Silakan Pak. Saya coba buka tadi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 56 garis miring M22. Saya lihat secara khusus lampiran 2 itu mengatur pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru. Lalu tadi Bapak juga jelaskan tentang fasilitator dan koordinator. Kebetulan kami tidak langsung di satuan pendidikan, jadi saya terbayang tadi sekaligus bertanya, setiap mengajar itu gurunya ada berapa di dalam? Itu yang pertama Pak. Sebagai fasilitator dan koordinator ini seperti apa dia membedakannya? Maaf, kami dari dinas sebetulnya Pak, jadi tidak paham betul soal di ruang kelas gitu ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca juga lanjutan dari penjelasan lampiran 2, beban guru itu ternyata 5M juga di kurikulum Merdeka ini. Artinya sama seperti Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Merencanakan, mengajar, menilai, membimbing plus tugas tambahan. Terus diatur juga linearitas. Kalau sepintas saya lihat di sekolah, ada menambah beban itu kan jadi guru piket dia, kurikulum yang sekarang lah Pak. Apa Pak? Ditambah jadi tunjangan kali ya, ditugaskan sebagai guru piket. Ya? Oh ya. Terus kaitan dengan linearitas yang ada di Permendikbud 56 ini seperti apa dia Pak? Apa masih berlaku yang seperti itu? Atau kalau tidak linear tidak dihitung? Dua hal ini yang kami tanya. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan linearitas, makanya di sana kita sebutkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang Permendikbud 15 itu tetap berlaku Bapak ya. Jadi peraturannya tetap berlaku. Yang belum diatur di dalam regulasi itulah yang kita tambahkan. Jadi beban mengajar dan linearitas di 2 permen sebelumnya, diantaranya di antara permen 15, itu tetap berlaku. Jadi sebagai apa saja tambahannya, sebagai wali kelas dan lain-lain itu tetap berlaku. Nah, ada yang belum diatur di permen 15, itu yang kita sebutkan di Kepmen ini. Jadi pengaturan itu tambahannya. Apa yang belum terfasilitasi sebagai koordinator proyek, karena di dalam permen sebelumnya belum diatur sebagai koordinator proyek. Maka kalau pertanyaannya yang berlaku gimana? Yang sebelumnya berlaku tetap berlaku, hanya ditambahkan sebagai koordinator proyek. Begitu pula linearitas. Linearitas masih berlaku ke regulasi yang saat ini ada. Ditambahkan yang belum diatur siapa saja. Informatika kan belum diatur di permennya, Ibu Bapak cek ya, di SMP SMA belum diatur. Maka kita tambahkan siapa yang bisa mengampu informatika, ditambahkan. Siapa yang bisa mengampu lain-lain, ini yang belum diatur di regulasi sebelumnya, itu yang kita tambahkan di dalam Kepmen 2 ini, di Kepmen 56. Kenapa kita menyebutnya peraturan perundangan berlaku? Jadi kalau besok permennya 15-nya diganti, direvisi karena lagi dikaji, tetap berlaku ditambahkan yang ini gitu ya. Jadi kalau sekarang yang berlakunya permen 15 berarti 15 ditambah tambahan yang regulasi ini. Itu Pak ya. Jadi pertanyaannya kalau tambahan linearitas dan lain-lain selama ini berlaku ya berarti berlaku juga. Sekarang hanya tambahan yang belum diatur saja.
Lalu bagaimana jumlah untuk yang fasilitator, untuk koordinator? Memang untuk pengaturan lebih lanjut itu ada dalam panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya sebagai fasilitator ngapain saja, sebagai koordinator ngapain saja. Kalau sebagai fasilitator, Ibu Bapak, karena sudah diperhitungkan beban mengajar, ini kalau perhitungan kami semestinya satu rombongan belajar ada 2 orang fasilitator. Ini otomatis kalau fasilitator, karena dia sudah diperhitungkan beban mengajarnya. Yang belum diperhitungkan adalah sebagai koordinator. Koordinator inilah beban kerja tambahan yang di permen sebelumnya belum diatur. Beban tambahan itu kan ada sebagai wali kelas, ada sebagai lain-lain ya, ada tambahan lah banyaknya wali kelas dan lain-lain itu kan beban tambahan. Ditambah koordinator, jadi ini tambahan beban tambahan yang bisa diklaim oleh guru. Silakan Pak. Pak, nyambung sedikit yang tadi 2 fasilitator 1 rombel. Di dalam kelas itu ada 2 guru berarti? Iya, memfasilitator ya Pak ya, bisa. Jadi duduknya bareng berdua atau satu depan satu belakang, ini teknis sekali. Ya ini kan fasilitator nih, fasilitator itu dia ngajarin ABC ya, membimbing siswa. Nih saya di rombongan sini ada 2 orang juga, lebih dari orang, kan fasilitator, membantu siswa ada bertanya. Tekniknya bisa jadi nih pada saat bersamaan muncul dua-duanya atau giliran silahkan saja, tekniknya diatur Pak. Oh. Jadi menjadi fasilitator itu bisa jadi berdua memfasilitasi bersamaan di sini ya, memberikan pengayaan bisa. Kalau dengan temannya diatur lah minggu ini kamu dulu deh, fokus gitu ya. Nanti saya minggu depan silahkan saja. Yang penting pekerjaannya itu bisa diselesaikan oleh 2 orang fasilitator ini. Kalau koordinator di luar rombel? Ya, kalau koordinator itu di luar menjadi fasilitator. Pekerjaannya ya. Baik Pak. Iya, terima kasih. Lanjut Pak ya. Mungkin masih sama nih sekaitan dengan tadi. Ini persoalan pemilihan mata pelajaran ini memang rumit ya. Pemilihan tentang mata pelajaran ini memang rumit seperti disampaikan tadi. Walaupun misalnya 1 jam itu diakui, 1 siswa diakui, kalau misalnya sebelumnya peminatan MIPA ada 8 rombel, kemudian ketika kurikulum merdeka ini yang milih 1 orang atau kurang dari 1 rombel, artinya jam terbatas bagi guru fisika tersebut. Sementara guru biologi yang biasanya tadi sudah penuh dengan 8 jam, ada pelimbahan dari siswa-siswa yang tidak memilih fisika, akan membludak juga jam bagi guru biologi. Sementara gurunya yang ada di sekolah hanya seperti itu juga persoalan. Kan tidak akan mungkin mengajar biologi dengan guru fisika gitu kan. Itu persoalan-persoalan. Kemudian persoalan lainnya, ini Dapodiknya juga belum memfasilitasi itu. Ketika diakui misalnya tadi koordinator sebagai jam, memasukkan ke Dapodiknya juga agak susah gitu kan. Sementara perhitungan jam itu untuk sertifikasi tetap 24 jam. Sementara memasukkan jam yang tadi koordinator itu belum masuk-masuk. Agak susah juga memperhitungkan hal tersebut ya, beserta dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Nah, kebetulan kalau kita di daerah ini dihadapkan pada pertanyaan teman-teman di sekolah penggerak itu cukup banyak. Termasuk mungkin sebentar lagi ini akan berakhir semester kedua. Ya, persyaratan kenaikannya mau seperti apa? Di PP-nya nomor 57 kemudian yang ada pembaruan PP nomor 44 di situ bahwa kenaikan anak itu didasarkan pada hasil sumatif. Ya, sementara yang lalu itu berdasarkan di dalam Permendikbud standar penilaian sudah jelas. Tapi yang sekarang Permendikbud tentang standar penilaiannya untuk yang kurikulum merdeka belum keluar. Yang baru keluar standar kompetensi lulusan dengan standar isi. Standar penilaiannya belum keluar. Mau seperti apa? Kalau pakai yang lalu kan ada persyaratan KKM. Ada persyaratan sekian KKM gitu. Tidak terpenuhi anak tidak naik kelas gitu. Yang sekarang kan tidak ada KKM. Nah itu juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sekolah gitu kan, menyangkut tentang hal-hal yang mau dihadapi oleh mereka ketika nanti ini kurikulum merdeka itu terus bergerak ya. Mereka terus bergerak, sementara hal-hal yang diperlukan sebagai penerang bagi teman-teman di sekolah ini banyak hal yang belum munculnya gitu kan. Hal yang belum munculnya. Seperti kemarin ketika misalnya di penulisan raport semester pertama gitu kan, pertanyaan penulisan tentang proyek profil pelajar Pancasila juga belum ada kejelasan ya. Sehingga ada sekolah yang sudah di semester 1 membuat, ada yang menyimpulkan nanti saja setelah kenaikan
kelas menulis untuk rapor profil pelajar Pancasilanya, termasuk butir-butir yang lain pada penilaian itu. Apakah untuk kelas 10 ini IPA itu sudah aja nama mata pelajarannya IPA saja, nilainya jadi satu nilai IPA. Ada juga yang masih memerincinya menjadi fisika, biologi, kimia ya. Walaupun tadi ada kemerdekaan, tapi ketika muncul hal yang menjadi kurang jelas bagi beberapa sekolah, ini menjadi kegamangan juga bagi sekolah-sekolah. Yaitu mungkin bagian dari curhat ya, kita yang memang berhadapan langsung dengan implementasi yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah penggerak. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Malah lupa yang perlu ditanggapi. Pertama terkait dengan proyek maka sudah dengan keluarnya terkait alur dimensi keputusan Kak Badan, proyek itu mengacu ke indikatornya sudah ditetapkan. Jadi penetapannya kan proyek itu memang didesain di akhir tahun, penyelesaian penyusunan laporan hasil belajarnya, tidak per semester. Sehingga sekarang di akhir tahun sudah bisa mengacu kepada 009 keputusan Kak Badan terkait dengan deskripsinya. Indikatornya tinggal diambil dari keputusan, tinggal nanti dicek siswanya. Lalu yang apa saja yang terkait dengan kedua apa Pak tadi? Hah? Ya, makasih Pak. Biologi yang hanya terbebani 8 lembar menjadi membludakan. Iya. Jadi Ibu Bapak, penentuan pilihan mata pelajaran itu pertama memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan. Pada saat siswa tertarik terhadap mapel seluruhnya, misalkan ngambil biologi. Nah, ini kan bukan hanya sekedar siswa tertarik, peran guru, peran wali kelas, guru BK kan menentukan. Kalau memang kemampuannya tidak menunjang ke sana, jangan langsung diikuti dipindahkan. Ini sebagai pertimbangan kalau gurunya, fasilitasnya, SDM-nya tidak tersedia untuk mengambil biologi, misalkan kebutuhannya itu hanya bisa memfasilitasi 3 rombel. Sedangkan yang tertarik misalkan 4 lembar. Maka dipertimbangkanlah agar yang mengambil itu bukan hanya ketertarikan minatnya saja, tapi diperhatikan kemampuannya. Yang kedua, jika ada yang berkurang, memang ini terfasilitasi, maka salah satunya tidak mungkin sampai 0 banget sih ya, tapi nanti dicek. Tapi kalau peminatnya sangat sedikit, terfasilitasinya adalah silahkan walaupun hanya 1 orang, 2 orang, itu bisa diperhitungkan 1 rombongan belajar. Kalau terfasilitasinya 1 orang atau 2 orang. Yang ketiga, ini bagaimana yang berkurang, terutama yang berkurang. Maka kita atur di dalam Kepmennya, karena mungkin bisa jadi ini dalam 1 tahun 2 tahun ini dalam pengimplementasiannya ada yang kekurangan beban mengajar, yang kekurangan minat tadi. Maka ini memfasilitasinya bagi yang kelompok pilihan, ya mungkin fisika lah tadi dakwaannya ya, banyak yang menyebutkan fisika, dia menjadi kekurangan jamnya. Pertama yang dilakukan, berikan juga koordinator itu prioritaskan ke dia dahulu. Jadi pertama berikan koordinator, jadi jangan dulu diberikan ke yang lain, berikan ke yang kurang dahulu. Makanya kita dalam Kepmen utamakan yang kekurangan. Di dalam lampiran 2 Ibu bisa lihat ya, kelompok mata pelajaran seni, kelompok mata pelajaran pilihan, berikan dulu tunjangan, diberikan dulu koordinator. Jika sudah diberikan sebagai koordinator pun kekurangan beban mengajar, kalau di K13-nya dia sudah dapat tunjangan, maka sekarang berhak dapat tunjangan walaupun kekurangan beban. Ini bagi kelompok yang pilihan untuk mengamankan kekhawatiran dia kehilangan beban mengajarnya. Kalau sampai 0 pun saya ragu juga sih, kalau ada sampai mapel 0 peminat gitu ya, apakah iya di siswa itu nanti tidak akan ada yang tertarik satupun akan melanjutkan ke teknik. Karena sekarang Ibu Bapak, dia akan diujikannya, mengikuti ujian itu berdasarkan mata pelajaran yang diambilnya. Kalau dia tertarik teknik, maka akan direkomendasikan dia harus mengambil fisika.
Kalau dia tertarik mengambil kedokteran, maka rekomendasikanlah ngambil kimia biologi. Kalau dia ngambilnya tertarik ke ekonomi, ke manajemen, rekomendasikan kimia. Ini kan kepengaruhnya pemilihan mapel itu bukan suka nggak suka, tapi pertimbangan dia akan melanjutkannya kemana juga. Maka peran bimbingan konseling diberikanlah siswa itu advokasi-advokasi, pendekatan-pendekatan. Jadi tidak serta-merta hanya berdasarkan minat penentuan siswa mengambil mata pelajaran. Nah, apakah nanti mungkin memang terjadi ada yang berkurang? Yang fisika ya mungkin tetap ngajar tapi asalnya dapat berapa rombel sekarang menjadi 1 rombel. Kalau 1-2 orang mungkin dapat ya, tidak sampai 0 banget nih. Ini kalau 1 orang pun bisa terfasilitasi. Nah kalau kekurangan tadi bisa menggunakan kalau kekhawatirannya bagi guru fisika ini. Kekhawatirannya dia menjadi berkurang, ini sudah kita amankan untuk yang pilihan mapel ini. Kalau dia berkurang, maka dia bisa kalau di K13 dapat tunjangan, sekarang dapat tunjangan juga untuk yang terdampak. Terima kasih Pak Yogi. Saya Lili, pengawas dari DKI Jakarta. Kaitannya dengan pemilihan mata pelajaran, apakah mungkin sekolah ini membuat paket-paket, Pak? Supaya tidak ada guru yang tidak ada jam pelajaran tadi. Gitu. Jadi misalnya kalau dulu kan IPA, fisika, kimia, biologi gitu kan. Sekarang mungkin dibagi lagi, ada fisika, kimia saja. Mungkin dia masuk teknik, tidak perlu biologi misalnya. Jadi pilihan-pilihannya itu beragam. Nah saya pikir memang di lapangan ini kan merdeka Pak. Tapi merdeka itu terbatas juga gitu. Ibaratnya ada makanan prasmanan, tapi menu makanannya itu terbatas. Anak tidak bisa suka-suka ngambil makanan yang lain. Dia mungkin hanya mengambil makanan yang ada di situ gitu. Nah untuk menghindari guru ada yang tidak dapat tadi, bisa tidak pertanyaan saya untuk dibuat paket-paket. Hanya kalau dulu kan jurusan IPA, IPS, bahasa. Kalau sekarang mungkin IPA dikembangkan beberapa paket gitu. Dan seterusnya lah. Misalnya kalau dulu kan nggak memungkinkan fisika, kimia, ambil ekonomi gitu kan. Nah sekarang mungkin dibuat paket itu gitu. Nah pertanyaan kedua, bagaimana dengan ujian perguruan tinggi? Nah apakah mata pelajaran yang diujikan itu bersifat umum sehingga semua pilihan tadi bisa ikut ya, atau soalnya berdasarkan jurusan yang diambil. Misalnya saya mau masuk teknik, maka pelajaran yang diujikan hanya pelajaran yang kaitannya dengan teknik tadi, atau yang seperti sekarang kan ada IPA, IPS dan seterusnya. Karena saya melihat mungkin ada juga sekolah yang masih pakai kurikulum 13 gitu. Jadi banyak orang tua yang tanya bagaimana kaitannya dengan perguruan tinggi nanti tesnya. Terima kasih Pak Yogi. Ya, yang kedua dulu untuk yang diujikan, kalau dari ya. Ada kaitannya. Iya, makasih Pak terkait tadi yang belum terjawab ya kenaikan kelas. Ibu Bapak pertama terkait terbitnya standar yang terbaru ini berlaku bukan hanya untuk kurikulum Merdeka, tapi berlaku juga untuk kurikulum 2013. Jadi Permendikbud nomor 5 dan nomor 7 itu berlaku bukan untuk kurikulum Merdeka saja, tapi berlaku juga untuk kurikulum 2013. Terkait dengan standar proses kemarin hari Jumat minggu lalu sudah selesai harmonisasi, sekarang lagi proses pengundangan. Standar penilaian semoga minggu depan atau minggu ini ada harmonisasi. Terkait KKM memang sudah kita cabut juga di dalam standar penilaiannya.
terkait dengan kenaikan kelas itu yang diberikan sebenarnya kepada satuan pendidikan. Maka keputusannya satuan pendidikan merasa mau dinaikin kelas semua silahkan saja. Jadi keputusannya bukan berdasarkan nilai lagi. Kalau di dalam saat ini di K13 bahwa 3 mata pelajaran tidak memenuhi KKM tidak naik kelas sudah ditentukan dari pusat. Nah sekarang Ibu Bapak penentuan syarat itu diberikan kewenangannya ke satuan pendidikan. Misalkan satuan pendidikan menentukan kehadiran minimal 60%, tidak naik kelas, berarti berlaku di satuan pendidikan itu silahkan. Tapi kalau satuan pendidikan merasa diputuskan sudah lulus naik semua, silahkan juga. Jadi keputusan kenaikan kelasannya sekarang disepakati di rapat Dewan Guru. Misalkan hasil rapat Dewan Guru penentuan kenaikan kelas adalah satu sikap atau kedisiplinannya minimal cukup misalkan. Berarti jika ada siswa yang teridentifikasi kedisiplinannya walaupun nilainya bagus tapi kedisiplinannya jelek, maka dinyatakan tidak naik kelas, silahkan, itu berada di level satuan pendidikan. Jadi kebijakannya sekarang sekolah yang menentukan dikembalikan ke sekolah, bukan disamakan lagi sekarang. Itu sih Pak ya, terkait kenaikan kelasnya. Jadi apa pertimbangannya? Ya silahkan di berbagai pertimbangan, rapotnya pertimbangan, proyeknya dan lain-lainnya dipertimbangkan. Kalau merasa di level satuan pendidikan diputuskan untuk dinaikkan semuanya, silahkan juga. Itu keputusannya di level satuan pendidikan. Kalau di satuan pendidikan ada yang mensyaratkan kehadiran misalkan 50% ya, yang di bawah 50% tidak naik kelas, berarti ya berlakunya di sekolah tersebut. Jadi keputusan sekolah yang menentukan kriteria dia dinaikin atau tidaknya. Itu Pak terkait dengan kenaikan kelas. Ya, yang pilihan satu itu, makasih. Pilihan satu itu sebenarnya dengan kata lain, 1 tahun ini masih belajar, belum mau pakai kurikulum merdeka gitu ya. Kalau kelompok satu itu, makanya disebut mandiri belajar. Nah, saya nggak tahu nih dari jawaban-jawaban, nanti untuk saya pastikan juga ya. Jadi kesimpulan dari kelompok satu itu disimpulkan dia itu baru belajar dulu tahun ini, belum akan pakai K13, belum akan pakai kurikulum merdeka gitu. Jadi yang memilih opsi satu itu kesimpulannya dia tahun ini tuh belum akan pakai kurikulumnya, tapi masih belajar, memperpanjang belajarnya gitu. Makanya disebut mandiri belajar. Jadi kurikulumnya saya masih K13, tahun ini prosesnya masih belajar dahulu, belum akan kurikulum merdeka di tahun ini. Kalau yang opsi satu, jadi memang bukan kurikulum merdeka yang mau dia terapkan. Jadi kesimpulan dari yang opsi satu itu, saya tahun ini mau belajar dahulu, belum mau pakai gitu. Yang opsi satu, jadi di mana merdeka ya memang dia merdeka belajar, pilihannya belajar karena kesimpulan dari jawaban-jawaban menyimpulkan berdasarkan hasil isian dia belum siap menerapkan kurikulum merdeka. Baru siapnya itu baru belajar. Nah, namanya belajar belum menerapkan. Itu sih Pak yang opsi satu, Pak. Betul. Ya, bagi yang opsi satu tuh masih belajar aja dulu 1 tahun, mempelajari berbagai cara bikin proyek, belum diterapkan, namanya belajar, belum diimplementasikan, tapi belajarnya lebih lama. Silahkan Pak, jadi belajar dulu selama 1 tahun, baru mungkin di tahun kedua baru pakai kurikulumnya. Jadi dia butuh waktu untuk lama belajar. Jadi bagaimana menyiapkan ya? Berarti selama 1 tahun ini dia belajar dahulu, belum menerapkan kurikulum merdekanya. Jadi bagaimana cara mengembangkan proyek, bagaimana cara terkait dengan menyusun beragam perangkat ajar gitu. Ya dibelajar dulu, dia lebih lama waktunya. Jadi pelaksanaannya kapan ya? Mungkin baru di tahun depan dia akan melaksanakan kurikulumnya.
bagi yang opsi 1 Pak ya. Nah, kecuali nanti ini kan misalkan setelah selesai tadi dengan pernyataan Bu Atik bagaimana keterlibatan dinas, Ibu Bapak sebelum nanti ditetapkan, setelah kita terdata semua sekolah-sekolah, kemungkinan nanti kami seperti sekolah penggerak pun kan akan diskusi dengan dinas ya, dari data-data ini sebelum ditetapkan, karena yang setelah mendaftar nanti akan ditetapkan. Nah, nanti kementerian akan diskusi dengan dinas, dari list-list itu disepakati dengan dinas, baru setelah itu ditetapkan nantinya. Jadi akan ada proses sebelum penetapan itu mendiskusikan dengan dinas berdasarkan sekolah-sekolah yang sudah mendaftar tadi. Nah, ini yang kemarin yang agak sedikit bermasalah ya, yang memilih rekomendasinya opsi 1 pada pingin mengganti rekomendasi opsi 2, opsi 3. Saat ini belum terfasilitasi terkait dengan edit gitu. Nah, karena menurut tim mungkin berdasarkan hasil isian, yang memilih opsi 1 itu dengan kata lain menyatakan saya belum siap pakai kurikulum merdeka, baru siapnya baru belajar dahulu. Makanya disebut mandiri belajar, karena berdasarkan jawaban-jawabannya disimpulkan bahwa dia belum siap memakai gitu, masih siapnya baru belajar. Pakai mau siap pakai tapi belum tahun ini, tahun-tahun depan, tapi butuh waktu untuk belajar. Nah, ini berdasarkan isian Ibu Bapak kuesionernya. Jadi sebenarnya kembali lagi waktu mengisinya, sehingga disimpulkan oh dia belum siap menggunakan, tapi siapnya baru belajar. Dia tertarik kok K13, ya udah tertarik, saya siap belajar, tapi belum siap pakai di kurikulum di tahun ajaran baru. Ini yang kesimpulan yang di nomor 1 itu. Saya ke ini ya. Nah, ini sebenarnya mungkin Bapak diingat-ingat lagi jawabannya gimana waktu itu, sehingga rekomendasi 1. Jangan-jangan Bapak asal-asal gimana ngisinya, memang lebih semangat pembelajar sejati Bapak, belajar dahulu gitu, belum siap menerapkan. Sehingga kemarin koreksi lagi pertanyaan jawaban-jawaban yang Ibu berikan, sambil kami akan coba diskusikan ya, apakah kalau sampai saat ini memang belum dibuka opsi untuk mengedit. Nah, ini yang mau kami tanyakan. Sekolah penggerak itu adalah SMA Guru Hasan yang jumlah siswanya cuma 22 siswa. Fasilitas belajarnya sekolah saya jauh lebih lengkap dibanding fasilitas belajar di sana. Belajar keseluruhan selama 1 tahun untuk belajar. Mereka belajar. Ya, belajarnya kalau yang disiapkan ke pemerintah adalah lebih ke online. Tapi kalau secara offline, Ibu Bapak ke siapapun yang bisa, sebenarnya tidak harus ke sekolah penggerak ya. Atau misalkan ke kementerian minta dikirim narasumber langsung juga silahkan untuk belajarnya. Tidak ada keharusan harus ke sekolah penggerak, harus enggak juga. Untuk belajar bisa beragam cara. Kalau dari segi kementerian secara online-nya sudah nanti disiapkan micro learning-nya untuk belajar mandiri. Perangkat-perangkatnya untuk belajar mandiri. Kalau butuh juga narasumber dari kementerian bisa langsung ajukan, atau bisa juga di daerah ya, mungkin ada beberapa sebagai fasilitator, atau bisa juga mungkin ke teman-teman direktorat SMA membantu. Nggak bisa juga yang membantunya itu ini datangkan dari Jakarta komunikasi, apalagi mungkin kalau memungkinkannya online, yang membelajarkan ngajarin guru sekolah penggerak dari Jakarta, tidak mesti dari Ternate untuk belajar. Intinya belajar kepada yang sudah bisa menguasai. Jadi tidak diharuskan harus ke sekolah penggerak tetangganya, nggak harus Pak. Untuk belajar kemana saja, yang penting sesuai dengan konsep. Bisa langsung ke pusat juga silahkan untuk belajar kurikulum merdeka ini. Izin menjawab dulu ya. Tadi terkait dengan seleksi ke perguruan tinggi, Ibu Bapak, ini yang sampai detik ini lagi diselesaikan untuk disepakatinya. Apakah 2 mapel atau 1 mapel? Tapi yang sudah mengerucut adalah yang diujikan adalah mata pelajaran yang selaras yang dibutuhkan dasar ke perguruan tinggi. Tapi yang akan disepakatinya apakah 1 atau 2 mapel. Misalkan ke teknik. Teknik itu yang akan diujikan, ya dia harus diujikannya adalah fisika. Kalau masuk ke kedokteran berarti yang diujikannya kimia. Kalau mau masuk
ke Fakultas Ekonomi, maka diujikannya ekonomi atau sosiologi. Nah, yang sedang dipinalkan itu dengan perguruan tinggi adalah apakah yang diujikan ini ada 3 mapel atau 4 mapel. 2 mapel itu wajib, matematika dan bahasa Inggris. Matematika dan bahasa Inggris aman karena seluruh siswa pasti ngambil. Tinggal 1 lagi nih, apakah 1 atau 2 mapel yang lagi dipinalkan. Kalau 2 mapel, misalkan ke teknik berarti diujikan matematika dan fisika. Kalau misalkan kedokteran, kimia, biologi, itu usulan dari perguruan tinggi. Dari perguruan tingginya 2 mapel, jadi total 4 mapel. Tetapi dari kita, dari tim, lagi mengusulkan yang diujikannya, pilihannya cukup 1. Misalkan ke fisika, ke teknik, cukup fisika. Ke matematik, cukup matematik. Ke informatika, cukup informatika. Ke kedokteran, cukup kimia. Kalau yang usulan kita ini yang sedang dilakukan. Tapi yang sudah ada satu kesepakatannya adalah yang diujikan pasti ada mapel pilihan yang selaras dengan perguruan tingginya. Kecuali kelompok bahasa. Bahasa itu tidak akan mensyaratkan bahasa Inggris, bahasa Jepang. Karena belum tentu semua sekolah menyediakan bahasa. Jadi mungkin yang akan utamanya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalau untuk kelompok bahasa. Itu ya Pak. Jadi syaratnya ya tentu sesuai dengan pilihan. Jadi tidak sembarangan mapel pilihan diambil. Tapi mempertimbangkan dia akan melanjutkan kemana itu rekomendasi mapel. Kalau yang pertama apa tadi Pak? Nah, sebenarnya kami tidak rekomendasi, tapi strategi memang dikembalikan ke satuan pendidikan untuk memudahkan. Kalau dari segi kita sih tidak rekomendasi, tapi mungkin bisa jadi di level satuan pendidikan mempertimbangkan SDM guru yang tersedia, nah strategi-strategi dikembalikan selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan. Misalkan tidak seluruhnya ngambil mata pelajaran IPA. Nah, kalau di level satuan pendidikan mungkin untuk mempermudah tadi dibantu disiapkan beberapa paket-paket, ya kita pun tidak melarang. Tapi kami tidak merekomendasikan. Itu ya Pak, jadi di level satuan pendidikan dibuat strategi yang mengoptimalkan terfasilitasinya minat, bakat, dan kemampuan. Jadi penentuan itu bukan hanya minat ya, bakat dan kemampuan itu dipertimbangkan. Jadi jangan asal ngambil fisika, tapi dia, saya nggak mau ngambil fisika, tapi ingin kuliah teknik ya, dia nggak relevan nih nanti. Makanya peran bimbingan konseling juga membantu nih. Nah kalau kamu ingin melanjutkan ke teknik ya suka nggak suka harus diambil fisika ini. Karena fisika yang akan diujikannya nanti. Kalau kamu mau ngambil teknik diujikannya fisika nggak pernah belajar fisika, bagaimana dia bisa mengikuti nantinya seleksi ke perguruan tingginya? Itu yang perlu dipertimbangkan nanti peran bimbingan konselingnya. Silakan Batik. Ya, terima kasih Mas Yogi. Mungkin kalau secara teknis saya kurang menguasai karena biasanya sekolah ini yang sangat menguasai. Kaitannya dengan kebijakan Mas Yogi. Ada 3 kategori, kalau saya katakan 3 kategori di daerah. Baik itu Kalimantan, Sulawesi atau dimanapun ada 3 kategori, kecuali Jawa. Ada daerah yang pinggiran, ada yang tengah-tengah dan ada yang di kota. Nah itu mengakibatkan ketika kurikulum Merdeka ini diluncurkan, ada sekolah itu dengan kategori yang siap, ada kategori setengah siap, dan ada yang tidak siap-siap. Sampai kurikulum ini berakhir juga tidak siap. Nah, tadi sempat ngobrol dengan Bapak dari Bangka Belitung, Bu masa sih ada sekolah yang mungkin 0 untuk sampai? Mungkin saya jawab, karena bisa dibayangkan. Satu PNS itu jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi tukang kebun juga. Itu tidak pernah terbayangkan. Lantas beliau mengatakan, bagaimana kalau nanti mengajar IT? Mau mengajar IT dari mana? Colokan listrik aja nggak ada, saya bilang gitu. Nah, ini yang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang. Nah, ini Mas Yogi yang saya katakan, ketika satu provinsi tadi harus mendaftar dengan kategori dengan rekomendasi A, B, C tadi, kalau itu tidak dipaksa oleh provinsi ataupun oleh kabupaten atau cabang dinas dipaksa, mereka tidak akan pernah siap. Nah, bagaimana pertanyaan saya Mas Yogi, ketika ada rekomendasi tadi, teman-teman dengan ketidaksiapannya dan dengan rekomendasi dia berdasar misalnya baru belajarnya sampai kapan? Saya yakin kalau di daerah jangan membayangkan di Jakarta ya. Nah ini berbeda, Mas Yogi bisa bayangkan listrik nggak ada, apalagi jaringan. Kalau semuanya dituntut seperti itu, impossible. Artinya kita memang harus paksa. Nah ini bagaimana dengan kebijakan dari pusat begitu. Yang kedua, ini karena kebijakan, artinya di sini kami berkesempatan yang dari provinsi-provinsi.
nonsen kalau sebuah kurikulum, adanya perubahan kurikulum tanpa diiringi dengan perubahan pula pendanaan di provinsi daerah. Kurikulum ini mau digolkan, maksudnya diresmikan pada bulan April. Iya Mas Yogi, betul. Belum. Ditutup pendaftarannya. Oh, baru pendaftaran. Maksudnya ini kan udah dibomingkan ya? Ya, kalau diumumkan sejak 11 Februari sudah di launching kan Bu? Udah di launching. Nah, pertanyaan saya balik. Ini sesuatu yang sangat terlambat. Kami ini sekarang di bulan Maret itu sudah merancang untuk 2023. Sementara 2022 itu sudah dirancang di tahun 2021. Terus dari mana mau mengalokasikan anggaran? Ada anggaran sosialisasi, ada anggaran untuk implementasi, ada anggaran bintek. Karena ini sesuatu yang datang seperti ujuk-ujuk tiba-tiba begitu. Nah, mohon Mas Yogi, artinya ketika ada satu perubahan besar di dunia pendidikan ini, saya katakan kurikulum ini sebenarnya kalau komputer itu CPU-nya, Sarpras itu tangan kanannya, peserta didik itu tangan kirinya. Kalau otaknya saja ini, istilahnya kuncinya, key-nya nggak jalan, kami dianggap kurikulum ini sesuatu yang ganti menteri juga ganti lagi, jadi dianggap penganggaran itu sesuatu yang tidak besar. Mohonlah yang dari provinsi terutama untuk penganggaran itu dulu dong. Sebuah kegiatan tanpa anggaran nonsen, tidak mungkin. Kami mau mengatasi 229 atau 300 sekolah, Gorontalo tadi 100 berapa, kesulitan. Kalau sekolah dulu digeber, sekolah dananya dari mana juga, pasti bosda-bosda nggak cukup, kan begitu. Terima kasih Mas Yogi. Ya, terima kasih Bu Atik. Yang pertama terkait dengan yang belum siap. Nah Ibu Bapak, untuk ditawarkan memilih opsi ini untuk 2 tahun ini. Yang kita desainnya memang 2 tahun ini dipersilahkan bagi yang mau melaksanakan. Pada saat 2 tahun ke depan ditetapkan kemungkinan menjadi satu kurikulumnya, baru di tahap itu ditunjuk. Jadi tahun ini dipersilahkan bebas. Pada saat bagaimana yang belum siap ya, pada saat nanti ditetapkan nasional, seperti K13 akan ditunjuk pelaksananya siap tidak siap. Kalau nanti ditunjuk, kalau keputusannya misalkan di 2024 nanti sudah ditetapkan kurikulum nasionalnya satu, pada saat ditetapkan nanti baru akan ditunjuk. Jadi kalau sekarang memang dipersilahkan bagi siapapun yang mendaftar tertarik untuk mendaftar. 2 tahun ini masih pilihan-pilihan. Tetapi sampai kapan ya? Sampai kalau setelah 2 tahun nanti pada saat pergantian kurikulumnya secara resmi menggantikan, kan di paparan kita 2 tahun ke depan menjadi satu kurikulum nasional kembali. Kalau sekarang kenapa diberikan beberapa? Karena masih fokus ke pemulihan pembelajaran. Ke depan pada saat menjadi satu kurikulum nasional, maka di sana pada saat kita tetapkan menjadi bukan lagi siap tidak siap, harus mau kalau nantinya. Kalau sekarang siap yang siap saja. Kalau ke depan baru kalau sudah ditetapkan akan ditunjuk nih, mau tidak mau. Kalau sudah mulai menggantikan baru di sana siap, belum siap, mau nggak mau kalau sudah ditunjuk. Nah, pada saat ditunjuk itulah nanti peran pemerintah masuk kembali, ditunjuk, dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan diprogramkan. Nah, kalau sekarang memang harus ngerayu lugu seperti Kaltim ke Bu Atik, bantuan pelatihannya bagi yang siap yang mau menggunakannya. Memang di dalam 2 tahun ini untuk kenapa salah satu pertimbangannya diberikan 3 pilihan tadi ya. 3 pilihan tadi bagi baru belajar dahulu, mungkin kalau belum siap di tahun ini, belum dianggarkan di sekolahnya belum siap, ya semoga di tahun depan lah dilaksanakannya. Tahun ini mulai dilakukan pelatihan-pelatihan dahulu. Jadi mungkin lalu bagaimana bagi yang belum siap banget membuat berbagai perangkat ajarnya, diperkenalkan Ibu Bapak tidak usah lagi bikin alur tujuan, pakai contoh-contoh yang ada. Kalau yang sudah siap banget, yang sudah dilatih mantap dan sudah siap, bikin kembangkan mandiri sesuai ke kapasitasnya. Nah, bagi yang dinas-dinas yang mungkin ada anggaran bisa lebih fleksibel ya, sudah bisa mulai dilatih, yang sudah siap langsung menerapkan tahun ini, tapi mungkin sisanya dia tetap akan menggunakan, tapi tahun depan sekarang belajar sehingga bisa melakukan dinas-dinas itu penyesuaian anggaran juga. Tahun ini direvisi mungkin karena sudah teridentifikasi akan menerapkan, ya terapkan mungkin 100%-nya tahun depan. Tahun ini mungkin beberapa persen, tapi secara prinsip akan menerapkan semuanya, cuma mungkin belum tentu tahun ini seluruhnya. Nah, ini yang di level dinas, harapannya memang
untuk yang kurikulum ini mandiri ya, opsi walaupun dari kementerian mungkin akan ada bimbingan teknis, tapi bisa jadi lewat daring-daring ya, tidak optimal seperti tatap muka ya. Yang didorong itu memang ke dinas. Nah ini mungkin dikumpulkan juga lagi merayunya. Kalau memungkinkan dilakukan di pelatihan-pelatihan. Semoga mata anggarannya itu cukup fleksibel, tidak spesifik nama kurikulumnya gitu. Sehingga bisa dilakukan pelatihan-pelatihan untuk yang menggunakan kurikulumnya. Itu mungkin Bu. Dan mungkin kalau di sini Ibu Bapak bisa langsung nanti memprogramkan gitu ya untuk yang melatih mandiri ya. Semoga anggarannya cukup fleksibel untuk mulai memprogramkan pelatihan-pelatihan dan pendampingan-pendampingan yang jalur mandiri ini bagi Ibu Bapak. Dan mungkin kalau tahun sekarang udah ini, tahun depan bisa lebih siap diprogramkan karena rujukannya memang telat juga ya. Bulan Februari baru terbit regulasinya boleh menggunakannya. Karena kan biasanya menganggarkan ada dasarnya mana memprogramkan ini. Semoga di tahun depan bisa lebih siap gitu, lebih optimal menganggarkan, direncanakan karena sudah jelas rujukan hukumnya. Itu mungkin Ibu Bapak sudah diingatkan oleh Bu Moderator, sudah ini habis waktunya, kami kembalikan ke Ibu Moderator, Bu Linda. Terima kasih kepada Pak Yogi. Mari Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita kali ini. Ya, mohon maaf Ibu, yang ingin ditanyakan nanti boleh dituliskan di kertas ya, nanti kita berikan ke Pak Yogi. Untuk mengakhiri sesi kali ini sedikit saya memberikan catatan terkait struktur kurikulum untuk SMA. Itu ada 2, pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan ini pembelajaran intrakurikuler untuk tiap mapel itu mengacu pada capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Nah, hal ini diukur dalam segi karakternya ya Pak Yogi ya. Misalnya dalam hal gotong royong, akhlak mulia, dan kebinekaan. Baik, terima kasih Pak Yogi dan Bapak Ibu peserta yang sangat luar biasa sekali peran aktifnya. Mari tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan selama diskusi berlangsung. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian.